Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apa yang dia pikirkan tentang kamu. Untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira apa sih yang dia pikirkan tentang kamu saat ini, bisa ikuti pembacaan ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang fokus ya. Fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Tanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan tentang kamu. Mohon maaf, Tarotku ulangi. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan tentang aku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan tentang aku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan tentang aku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu untuk pilihan pertama. Oh ya, kita akan pick a card ya. Kita akan pilih kartu. Kemudian Tarotku akan ambil 3 buah kartu untuk pilihan kedua. Untuk pilihan ketiga, oke, kita punya 6 buah tumpukan kartu. Silakan pilih salah satu yang paling ingin dipilih ya. Oke, silakan pilih salah satu yang paling ingin dipilih. Tarotku berikan waktu. Oke, kita akan mulai. Untuk yang masih butuh waktu untuk memilih, boleh di pause videonya ya. Kita akan baca sama-sama dari yang pilih kartu yang paling kiri ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu. Pertama ada kartu star, kemudian ada kartu 10 tongkat, dan yang terakhir ada kartu 1 pedang. Kartu star sebenarnya ini adalah berkaitan dengan suatu harapan, suatu simbol. Bintang ini ya, kalau kita lihat bintang itu sering jadi tujuan, jadi simbol harapan, jadi sesuatu yang dikejar, jadi sesuatu yang berkaitan sama impian. Dia berpikir bahwa kamu itu jadi bintang, jadi arah, jadi tujuan dalam hidup dia. Ini yang pertama, bahwa kamu benar-benar adalah sosok yang membuat dia itu menjadikan kamu sebagai tujuan, sebagai arah untuk dia melangkah dalam hidup. Di sisi yang lain, di sini juga ada pengaruh kuat ya kan, ada pengaruh kuat dari Uranus. Nah, jadi karena ada pengaruh yang kuat dari Uranus, ini juga kamu adalah orang yang bisa membuat dia itu lepas apa adanya, bisa jadi diri sendiri karena dia belajar dari kamu, karena dia melihat kamu adalah orang yang bisa mengekspresikan atau bisa menjadi dirimu sendiri, walaupun mungkin dia lihat lingkungan kamu atau apa mungkin kurang mendukung, kamu tetap berani. Nah, ini yang dia contoh dari kamu dan membuat kamu jadi panutan buat dia. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan Saturnus dan ada di Sagittarius ya, ini kartu 10 tongkat. Kamu adalah orang yang mau capek atau lelah untuk orang lain. Jadi dia berpikir bahwa kadangkala hal-hal yang kamu selesaikan, problem yang kamu tanggung itu bukan urusan kamu, bukan problem kamu. Tapi tetap kamu perbaiki, tetap kamu selesaikan, tetap kamu bantu. Kamu adalah orang yang mau mengambil masalah yang bukan masalah kamu dan kamu selesaikan. Walaupun dia lihat kamu seringkali kelelahan karena hal ini. Inilah yang dia pikirkan. Kenapa ya? Ya mungkin karena di sisi pertama tadi ya, kamu melakukan apapun yang kamu mau. Jadi termasuk mungkin menyelesaikan masalah yang bukan problem kamu, tapi kamu merasa it's okay ya, kamu tetap bantu, kamu tetap selesaikan. Dan tapi buat dia ini kamu kadangkala membuat diri kamu kecapean sendiri. Dan yang terakhir, ini adalah Ace of Swords ya, kartu-kartu pedang. Itu sebenarnya berkaitan dengan pemikiran, tentang pemahaman, tentang kemampuan yang berkaitan sama intelijensi. Karena di sini kartunya 1 dan kartu di itu 1 itu adalah Ace adalah sumber pusat. Jadi dia melihat kamu orang yang cerdas, yang pinter, yang punya segala macam hal yang lebih daripada orang lain, khususnya berkaitan sama pengetahuan, kreativitas, dan ide-ide. Ini yang dia pikirkan tentang kamu ya. Kita akan lihat yang pilih tumpukan yang kedua, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kartu yang pertama adalah kartu The Devil. Kemudian kartu yang kedua adalah kartu 8 Pentacle. Dan yang terakhir adalah kartu 9 pedang. Kartu pertama berkaitan dengan hal-hal negatif. Sekali lagi, kartu Devil berkaitan dengan hal-hal negatif. Jika kita kaitkan dengan apa yang dia pikirkan, dia punya banyak pikiran, kamu kadang over dalam sesuatu.
Contoh di sini bisa dikaitkan kuat dengan Capricorn, di mana Capricorn ada karakter yang bekerja sangat keras dan di sisi yang lain membatasi banyak hal. Jadi buat dia, kamu tipe yang bekerja keras, kalau udah kerja kamu cukup lupa sama banyak hal, atau kalau udah suka sesuatu ya kamu sering lupa sama lainnya, bahkan mungkin lupa sama dia. Ini yang dia pikirkan. Kemudian yang kedua ada Saturnus di sini. Saturnus ini planet yang memberikan aturan atau batasan atau struktur. Jadi dia merasa ya sangat banyak hal yang kamu kekang dalam kehidupan ini, baik untuk dirimu sendiri atau mungkin untuk dia. Gak boleh gini, gak boleh gitu, dan ya ini cukup mengikat buat dia. Kemudian di sisi yang lain, di sini ada kartu 8 Pentacle ya. 8 Pentacle ini sebenarnya adalah kartu yang bercerita tentang ulet dan kerja keras. Masih terhubung dengan kartu pertama, ada cerita kerja keras di dua kartu ini. Jadi dia melihat kamu adalah sosok yang kalau udah suka sesuatu atau sedang bekerja ya kamu akan totalitas di sana. Dan malah kamu bisa menemukan kepuasan kamu dengan bekerja yang maksimal. Ini yang dia pikirkan tentang kamu. Dia berpikir kamu orang yang bekerja keras, dan kalau udah kerja kamu bahkan kadang lupa hal-hal lain. Namun di sisi yang lain kamu banyak aturan dan membatasi banyak hal, termasuk mungkin banyak membatasi si dia ya. Dan terakhir ada kartu 9 pedang ya. Kartu 9 pedang ini berkaitan dengan sebuah kondisi yang terbeban secara pikiran. Dia melihat kamu, dia berpikir bahwa kamu orang yang menanggung banyak hal, kamu memikirkan banyak hal. Nanti jika ini begini, dan kamu cukup sibuk dengan hal itu, dan itu seringkali membuat kamu mungkin cukup tertekan, cukup lelah, dan ya akhirnya terbeban cukup banyak secara pikiran. Dan buat dia, ya nggak selalu kamu harus membebani dirimu dengan begitu banyak. Karena buat dia kamu udah cukup banyak mungkin lakukan hal A, hal B, hal C, hal D, mungkin kamu kerjakan hal-hal yang mungkin bukan seharusnya tanggung jawab kamu, tapi tetap kamu pikirkan. Dan ini ya dia berpikir kamu adalah karakter yang seperti itu, dan ini membuat kamu sangat kelelahan khususnya secara pikiran ya. Karena saat Mars main ke Gemini ini adalah mengerjakan atau tertekan oleh hal-hal yang mungkin saja tidak berkaitan langsung. Namun di sisi yang lain, 9 pedang juga bercerita sebuah kisah bahwa bisa saja kamu tertekan pikiran bukan hanya untuk kerjaan, tapi kepikiran si dia. Mungkin si dia ada sedikit ya tindakan yang mungkin kita nggak bisa bilang menyenangkan, ada nakalnya dikit. Jadi dia berpikir seandainya si dia melakukan ini, kamu akan kepikiran apa. Ini juga ada, dia ada berpikir begitu. Nah kalau dia ada pikiran begitu, berarti bisa jadi ada hal-hal yang dia lakukan, yang dia nggak berharap kamu tahu, karena itu bisa membebani pikiran kamu. Ada cerita ini ya. Karena Mars di Gemini ini kan ada kaitan juga dengan orang dekat atau dengan pasangan, di mana tindakan yang dia lakukan diam-diam biar nggak buat kamu kepikiran. Ini yang sedang dia pikirin juga. Berarti dia berpikir bahwa jangan sampai kamu tahu terhadap tindakan diam-diam yang dia lakukan, karena itu bisa membuat kamu kepikiran. Ada pikiran seperti itu juga ya. Oke, kita akan lanjutkan ke tumpukan yang ketiga. Ada Ace of Cups nih tentang cinta, ada Judgment ini tentang karmik, tentang apa yang ditabur, yang ada di tuai, kemudian juga berkaitan dengan kelahiran kembali. Terakhir ada kartu 10 cup atau 10 piala, ini kartu positif tentang keluarga ya. Yang dia pikirkan tentang kamu adalah ya kamu orang yang benar-benar dia cintai, dan dia juga berpikir kamu adalah orang yang mencintai dia. Ini cerita tentang cinta ya. Kartu Ace itu berkaitan dengan potensi awal sesuatu yang mungkin belum direalisasi, tapi kalau kita kaitkan dengan emosi atau perasaan ini ya positif besar dia ya. Jadi di sini rasa cinta yang besar, biarpun belum direalisasi, biarpun belum dilakukan, tapi ini cintanya besar. Jadi secara rasa ini 1 cup ini adalah artinya cinta. Jadi saat dia berpikir tentang kamu, dia berpikir kamu orang yang dia cintai, dan dia berpikir kamu orang yang mencintai dia. Kemudian ada kartu Judgment ya. Kartu Judgment ini dia berpikir bahwa kamu pernah punya masa yang bisa dikatakan tidak ringan dalam hidup. Kamu pernah punya masa di mana mungkin pernah terjatuh, pernah terluka, pernah disakiti, pernah kecewa, namun kamu bangkit lagi. Karena saat Pluto datang di Scorpio, ini adalah cerita tentang kebangkitan, cerita tentang berani bangun lagi, bangkit lagi dari sebuah kisah-kisah yang mungkin cukup membuat kamu hancur di masa lalu. Ini yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu adalah sosok yang kuat yang bisa bangkit lagi dari sisi paling berat mungkin dalam kehidupan ini. Kemudian yang di akhir, ini adalah kartu 10 cup. Saat Mars main ke Pisces. Jadi ini sebuah cerita dalam sebuah keluarga, di mana Mars ini membawa energi yang segar, yang fresh, yang kuat, yang berani. Beraninya diekspresikan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam perasaan dalam sebuah keluarga. Jadi ini kartu positif sekali. Karena di dalam sebuah keluarga kadang-kala hubungan itu jadi dingin, jadi nggak bisa ekspresi. Tapi di sini di kartu 10 cup ini keluarga yang saling berekspresi, keluarga yang saling menunjukkan rasa sayangnya. Jadi dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang cinta, orang yang sayang sama keluarga, melakukan apapun yang terbaik untuk orang yang kamu sayangi. Baik itu si dia mungkin, saudara kamu, orang tua kamu. Dan dia melihat sosok itu.
kamu adalah orang yang sayang keluarga dan mau berkorban, mau berjuang, mau survive untuk keluarga kamu ya. Jadi inilah yang dia pikirkan tentang kamu. Oke, kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.